Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Artika, NIM B260409096, kelas A02. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Rismawati dengan mata kuliah Pelayanan Kebidanan dengan judul yang saya ambil di mana pentingnya persiapan persalinan. Sebelum memasuki trimester 3, ada baiknya Ibu mengetahui bagaimana pentingnya persiapan dalam persalinan. Sebelum itu, mari kita simak apa definisi dari persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin dan plasenta dari rahim ibu melalui vagina. Persalinan biasanya dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan berlangsung selama 12 hingga 14 jam. Persalinan atau tanpa bantuan melalui jalan lahir atau jalan lain, di mana persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu. Persalinan normal juga berlangsung spontan tanpa komplikasi pada ibu maupun janin dan berlangsung maksimal 18 jam. Persalinan normal juga tanpa adanya rasa sakit adalah proses persalinan yang meminimalisir rasa sakit, bukan menghilangkan sama sekali. Adapun persiapan persalinan ada 4, di mana yang pertama persiapan fisik. Persiapan fisik, persiapan persalinan meliputi persiapan kondisi kesehatan ibu, di mana meliputi kesiapan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan fisiologis selama hamil sampai menjelang persalinan, pengaturan kebutuhan nutrisi saat kehamilan, serta upaya perencanaan persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi yang mencakup tanda-tanda bahaya dan tanda-tanda persalinan. Adapun persiapan yang kedua yaitu persiapan psikologis, di mana harus dipersiapkan ibu menjelang persalinan, yaitu menghindari kepanikan dan ketakutan dan bersikap tenang, di mana ibu hamil dapat melalui saat-saat persalinan dengan baik dan lebih siap, serta meminta dukungan dari orang-orang terdekat. Perhatian dan kasih sayang tentu akan membantu memberikan semangat untuk ibu yang akan melahirkan dan merupakan motivasi tersendiri sehingga lebih tabah dan lebih siap dalam menghadapi persalinan. Adapun persiapan yang ketiga, di mana persiapan finansial. Persiapan finansial bagi ibu yang akan melahirkan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak harus disiapkan, di mana berkaitan dengan penghasilan atau keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan, seperti menyiapkan biaya persalinan, menyiapkan popok bayi, dan perlengkapan lainnya. Adapun persiapan yang keempat, di mana persiapan kultural, di mana ibu harus mengetahui adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi yang kurang baik terhadap kehamilan, agar persiapan yang berhubungan dengan kebiasaan tidak baik selama kehamilan dapat dihindari. Kepercayaan dan budaya akan perilaku yang pantas selama masa kehamilan akan mempengaruhi respon suami maupun petugas kesehatan terhadap kebutuhan ibu. Dan pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa yang akan menolong persalinan, di mana akan melahirkan, siapa yang akan membantu dan menemani dalam persalinan, kemungkinan kesiapan donor darah bila timbul permasalahan, metode transportasi bila diperlukan rujukan, dan dukungan biaya. Selanjutnya, faktor apa yang berhubungan dengan persalinan, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan atau ekonomi, serta dukungan sosial. Adapun jenis-jenis dukungan sosial, di mana dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan penghargaan, serta
serta dukungan informasional. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada ibu trimester 2 dan 3. Pada minggu ke-28, fundus berada di pertengahan antara pusat sifo-udeus hemoroid mungkin terjadi. Pernapasan dada menggantikan pernapasan perut, garis bentuk janin dapat dipalpasi. Rasa panas hingga perut mungkin terasa. Selanjutnya minggu ke-32 di mana fundus mencapai prosesus sifoideus, payudara penuh dan nyeri tekan serta sering BAK mungkin kembali terjadi. Selain itu mungkin juga terjadi dyspnea. Selanjutnya minggu ke-38 di mana penurunan bayi ke dalam pelvis atau panggul ibu, plasenta melebar hingga 4 kali waktu usia kehamilan 18 minggu dan beratnya 0,5 sampai 0,6 kg. Sakit punggung dan sering BAK meningkat. Braxton Hicks meningkat karena serviks dan segmen bawah rahim disiapkan untuk persalinan. Selanjutnya, perubahan fisiologis pada kehamilan trimester 3 yaitu rasa tidak nyaman dan merasa tubuhnya tidak menarik. Ibu juga akan merasa gelisah ketika bayi tidak lahir tepat waktu dan takut akan rasa sakit. Bahkan fisik yang timbul pada saat melahirkan serta khawatir akan bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak normal serta khawatir akan keselamatannya. Pada trimester 3 juga kekhawatiran ibu akan proses yang aman untuk dirinya dan juga anaknya akan menimbulkan rasa cemas. Kecemasan yang dialami para ibu hamil mulai dari kecemasan akan biaya jika lahir prematur, cemas terhadap perkembangan janin dan dalam lahir, cemas terhadap kematian bayinya, cemas terhadap bayinya jika lahir cacat, cemas akan proses persalinan, cemas terhadap kemungkinan adanya komplikasi saat persalinan, serta cemas terhadap nyeri yang timbul saat persalinan. Adapun ketidaknyamanan trimester 3, di mana hiperventilasi dan sesak nafas, pusing dan mengantuk, sering kencing dan kebocoran air kencing, kaki dan jari bengkak, dispepsia, kram, ruam, konstipasi dan insomnia. Itu merupakan ketidaknyamanan pada trimester ketiga. Adapun persiapan persalinan yang perlu disiapkan, di mana kita memilih rumah sakit dan dokter kandungan, mengikuti kelas persalinan, menyiapkan kebutuhan di rumah sakit, di mana kita harus menyiapkan pakaian yang nyaman dan berkancing dengan mempermudah pemberian ASI pada bayi. Selanjutnya perlengkapan mandi, bra khusus menyusui, stegen, pakaian dalam, jam tangan untuk mengukur seberapa sering kontraksi yang dialami, pembalut nifas untuk ibu melahirkan, sandal, makanan ringan yang mudah dikonsumsi. Selanjutnya mempersiapkan perlengkapan bayi, di mana baju bayi, sarung tangan, kaos kaki, selimut, popok bayi, newborn, serta mencari tahu metode persalinan apa saja. Nah, metode persalinan ada beberapa. Yang pertama persalinan normal, di mana persalinan yang dilakukan secara alami melalui vagina tanpa bantuan obat atau peralatan khusus. Yang kedua, persalinan sesar, di mana persalinan yang dilakukan dengan membedah perut dan rahim ibu. Yang ketiga, water birth, di mana persalinan yang dilakukan di dalam air hangat untuk mengurangi rasa nyeri. Yang keempat, ERAX merupakan prosedur operasi sesar khusus bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, hypnobirthing, di mana metode persalinan yang menggunakan teknik relaksasi, visualisasi, dan sugesti positif untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, home birth, di mana persalinan akan dilakukan di rumah dengan bantuan bidan atau tenaga medis terlatih. Yang selanjutnya, anestesi epidural, di mana metode melahirkan normal dengan menggunakan epidural untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, the bridal metode, di mana metode persalinan yang berfokus pada persiapan fisik dan mental ibu untuk melahirkan tanpa intervensi medis. Selanjutnya, beraktivitas fisik, melakukan relaksasi pikiran, mengonsumsi makanan bernutrisi, istirahat dengan rutin, serta
rutin berkonsultasi dengan dokter. Nah, itulah tadi persiapan apa saja sih yang harus disiapkan sebelum persalinan, apa saja yang perlu disiapkan. Ibu hamil juga serta keluarga harus mengetahui apa saja dan bagaimana pentingnya persiapan persalinan itu. Itulah tadi edukasi tentang pentingnya persiapan persalinan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.